为有十倍因素下，去。罗峰，你终于来了。恶魔，后的说法，当年毁天灭地的一场，雨墨心被毁。 Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita melanjutkan ke episode 65 Swallow Star kali ini, berikut adalah preview dari episode sebelumnya. 在没有帮手的情况下，你要如何接下这招？渗透到了我的意识，他的念力仿佛在无形之中。罗峰，把那3颗木牙金交出来，我还能夺下那3颗木牙金。 他都躲远点吧。罗峰怕是要跻身第2梯队。极限武馆这次战力最强。目标锁定，启动暗示。 Lopeng yang berpikiran masih ada sesuatu di tempat misterius tersebut, tiba-tiba ia dihubungi oleh sang pemimpin Hong. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas menuju titik tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin Hong. Tibanya di sana, ia pun disambut oleh sang pemimpin Hong. Namun tak hanya Lopeng yang dipanggil sang pemimpin, di sini juga terdapat Bingsan, Yaro, dan juga Yisou serta Inspektur Juzi yang sudah berada di tempat tersebut. 关主，好， Di sini, Hong mengumpulkan mereka untuk membagikan hasil dari pendapatan kristal muya, di mana seperti sebelumnya, jika seorang pejuang dari Aula Jixian menemukan 1 kristal muya, maka ia berhak mendapatkan 30% bagian dari kristal tersebut, dan 30% lainnya bagi yang membantunya, serta 40% lainnya itu dikontribusikan bagi Aula Jixian. Lalu Hong pun memberikan 1 kristal muya pada Yaro, 2 kepada Bingsan, 1 kepada Yisou, dan tentunya di sini Lopeng mendapatkan bagian yang paling banyak, di mana dia mendapatkan 4 kristal muya dari hasil kontribusi dan penemuannya. 数目可观的木牙精，集体搜寻。 Setelah pembagian tersebut, Hong pun menjelaskan jika pencarian di pulau tersebut pun berakhir. Namun jika ada seseorang yang ingin terus mencarinya, maka diperbolehkan. Dan jika dia menemukan 1 kristal muya, maka dapat dipastikan 100% menjadi hak milik darinya. Sedangkan untuk reruntuhan kuno, Hong akan mengirimkan tim peneliti untuk memeriksa pulau berkabut nantinya. Lalu Hong dan 3 pengawalnya pun pergi dari sana, sementara Luo Peng dan juga Inspektur Ju masih berada di sana. 至于外星文明，后续我会派一支科研，你们可自愿选择留下或离开。木牙精归你们个人所有，为我在雾岛长期驻扎调查。 Inspektur Ji pun memuji Lopeng akan keberhasilannya mendapatkan kristal muya yang lebih banyak daripada yang lainnya. Sementara itu, Lopeng hanya menanggapinya dengan senyuman. Inspektur Ji pun berniatan untuk tetap tinggal di pulau tersebut dan mencari kembali kristal muya. Siapa tahu dia masih mempunyai keberuntungan yang lebih dan bisa menemukan kristal muya. Sementara Lopeng, ia yang masih kekeh dan masih penasaran akan pulau misterius tersebut pun, serta merasakan ada sesuatu di dalamnya, ia akan mencari lebih dalam lagi. Siapa tahu nantinya ia bisa menemukan runtuhan kuno ataupun kristal muya yang lainnya. Lalu mereka pun kembali berpisah dan terjun ke pulau misterius tersebut. Lopeng pun kini terus menjelajahi tempat-tempat yang belum ia singgahi sebelumnya di pulau berkabut tersebut, dengan cara menggalinya hingga kedalaman tertentu. Sesampainya di bawah tanah, ia pun tak lupa saling bertukar kabar dengan sang kekasih idaman. Setelah ia bertukar kabar dengan sang kekasih, ia pun melanjutkan ekspedisi pencarian di pulau tersebut. Namun tanpa ia sadari, ia pun menginjak sesuatu yang dapat melukai kakinya. Namun di sini Lopeng pun menjadi terheran-heran akan benda tersebut yang dapat menembus armor SS dan juga armor dewa hitam miliknya itu.
Lantas Lo Peng pun langsung mencari keberadaan benda yang dapat melukai kakinya tersebut. Setelah mendapatkan benda tersebut, Lo Peng pun semakin tercengang. Tak hanya sifatnya yang tajam, namun ia juga memiliki bobot yang sangat berat. Diperkirakan bobotnya itu mencapai 2 ton. Lantas Lo Peng pun menyimpulkan bahwa benda tersebut bukan berasal dari dalam bumi, melainkan dari luar angkasa. Kini Lo Peng pun semakin penasaran, karena untuk menembus armor Dewa Hitam ataupun SS, Lo Peng harus menggunakan teknik Condrill miliknya itu. Sedangkan bongkahan ini dengan mudahnya dapat menembus armor SS dan juga armor Dewa Hitam miliknya itu. Karena Lo Peng semakin penasaran, lantas ia pun memutuskan untuk mengetesnya menggunakan senjata SS miliknya dan juga armor Dewa Hitam. Alangkah terkejutnya Lo Peng seketika senjata SS miliknya itu pun hancur, bahkan armor Dewa Hitam pun dapat ditembus oleh bongkahan tersebut. Dengan bongkahan tersebut ditambah dengan kemampuan Lo Peng, kini Lo Peng pun yakin dapat menghabisi monster tingkat kaisar dengan cukup mudah. Bahkan jika Mao Henderson dan juga Esther membuat gara-gara lagi dengan Lo Peng, tak cuma untuk mengalahkannya, namun kali ini Lo Peng juga dapat membunuh kedua orang tersebut. Namun sayangnya Lo Peng harus menutupi keberadaan dari bongkahan tersebut karena ditakutkan akan menjadi perebutan di antara pejuang untuk mendapatkan bongkahan tersebut. Ternyata bongkahan tersebut sengaja disimpan oleh wanita misterius itu sebagai umpan agar Lo Peng memasuki tempat yang ia inginkan. Sementara itu, Lo Peng yang tidak mengetahui akan hal tersebut pun ia lantas menggali lebih dalam lagi hingga ia pun mencapai kedalaman 10.000 meter. Di kedalaman itu juga Lo Peng menemukan sebuah pintu masuk yang terlain itu adalah pintu dari reruntuhan kuno. 舱门已深，关闭。有一个空间，将我的国民遗迹，深处有一扇满是灰尘。 Setelah itu, dengan isengnya Lo Peng pun menyerang pintu dengan pisau terbang miliknya, namun tak berdampak apapun. Setelah itu, ia juga mendeteksi tentang peradaban tersebut, dan ia pun menemukan beberapa ruangan di dalamnya. Ketika Lo Peng hendak menghubungi Hong, ternyata alat komunikasinya diblokir. Lalu itu pun mengingatkan Lo Peng akan reruntuhan di nomor 9, yang sama persis tidak bisa menghubungi dunia luar. 这是外星文明的重。 无法与外界联络，看来信号被屏蔽了。 Lalu Lo Peng pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Alangkah terkejutnya Lo Peng ketika ia di dalam, ia mencium sesuatu yang tak asing yang sangat menyengat. Benar, aroma itu berasal dari kristal muya. Tak hanya satu, kini Lo Peng mendapatkan 289 kristal muya, hingga ia pun berkesimpulan jika kristal yang ada di luar berasal dari sini. Lalu Lo Peng pun terus menjelajahi tempat tersebut. Alangkah terkejutnya Lo Peng, ia pun menemukan sesosok monster besar. Akan tetapi, itu hanyalah sesosok mayat. Namun walaupun monster itu hanyalah mayat, namun mempunyai kekuatan yang besar dan dapat mengintimidasi Luo Feng. Bahkan ketika Lo Peng melihat matanya, Lo Peng merasa seolah-olah menghadapi seorang dewa. Lalu Lo Peng pun menyimpulkan bahwa mayat tersebut sudah berada di sana selama puluhan tahun. Namun anehnya, mayat tersebut tidak mengalami kebusukan.
Tidak berselang lama, Luo Peng pun menemukan kembali 6 mayat, di mana 3 diantaranya memiliki fisik layaknya simpanse dan 3 lainnya memiliki fisik layaknya manusia, akan tetapi memiliki perbedaan karena mereka memiliki tanduk dan juga ekor. Maka dari situ Luo Peng pun menyimpulkan bahwa mereka berasal dari luar angkasa. 是拥有机械躯体的独角。第一具具有独角后背，这3具都与地球战将，第3具。 Lagi-lagi, Luo Peng pun menemukan salah satu mayat. Akan tetapi, kali ini mayat tersebut sangat mirip dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Hingga membuat Luo Peng bertanya-tanya sebenarnya seberapa lama reruntuhan ini terkubur di muka bumi ini. Lalu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya hingga membuat ia pun terkejut. Lalu datanglah sesosok wanita misterius yang mengejutkan Luo Peng. Lalu ia pun menggoda Luo Feng dengan mempermainkan Luo Feng. 不为人知的外星文明，到底是？Wanita misterius itu pun memperkenalkan dirinya kepada Luo Peng. Ia bernama Babata dan memiliki tubuh energi yang dihasilkan dari perangkat khusus yang ada di pesawat luar angkasa tersebut. Layaknya seperti AI, namun Luo Peng di sini masih kaget karena Babata ini memiliki kekuatan yang cukup besar, bahkan melebihi dirinya. 对于某个种族，从本质上说，但我可以借助飞船特殊装置，是不是被我的强大给震慑？知识能力特殊，若是一般人根本察觉不到。 Luo Peng pun bertanya kepada Babata kenapa ia dengan repot-repot memancing Luo Peng ke tempat ini. Babata pun dengan polosnya menjawab, karena Luo Peng adalah penerus dari planet Yunmo ataupun meteorit. Hingga membuat Luo Peng pun terkejut, karena informasi dari planet Yunmo adalah informasi yang sangat misterius ataupun rahasia yang hanya diketahui oleh Luo Peng dan juga manusia aneh yang berada di reruntuhan nomor 9. Hingga Luo Peng pun berkesimpulan jika Babata berasal dari planet Yunmo atau meteoroid. Babata pun membenarkan akan hal tersebut, di mana reruntuhan nomor 9 hanya menyaring pejuang dasar, sedangkan Babata di sini bertugas untuk menyaring pejuang di penjelajah bintang ke atas. Babata lalu mengajak Luo Peng untuk pergi dari sana. Dan tak lupa, Babata juga menjelaskan tentang mayat-mayat yang telah ditemui oleh Luo Peng. Mereka dulunya adalah sosok yang sangat hebat di luar angkasa. Namun 50.000 tahun yang lalu, planet Yunmo diserang oleh serangan yang dahsyat. Dan mereka yang gugur menjadi mayat selama 50.000 tahun. Sementara Babata kini ditinggal sendirian. 以上的，服从。 也死去5万年障碍，宇宙当中风华绝代的人物，主人他们都战后。 Di saat Babata sedang menjelaskan, tiba-tiba reruntuhan itu pun menjadi aktif dan memunculkan sesosok yang sangat besar di hadapan mereka. Dan kemunculan benda tersebut pun menjadi akhir dari alur cerita Soulstar episode ke-65 kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan berikut adalah review episode ke-66 untuk minggu depan. 你们地球所在的银河系就有相当庞大，能让你修炼，但是能让恒星系瞬间湮灭的攻击，光凭自己要怎么打到主人的高还远远不够。宇宙的广阔，就算对方派遣星际舰队接近你，你灭口了。